Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lesti Arvina dengan NIM 22650032. Baik, di sini saya akan menjelaskan tugas manajemen proyek tentang Project Quality Management. Langsung saja. Big idea, memahami manfaat manajemen kualitas, memahami proses dan manajemen kualitas, dan mengenal alat yang dapat digunakan untuk melakukan manajemen kualitas. Lanjut ke definisinya, manajemen kualitas proyek adalah proses yang dilakukan untuk menjamin proyek dapat memenuhi kebutuhan yang telah disepakati melalui aturan-aturan mengenai kualitas, prosedur, ataupun guidelines. Untuk fokus manajemen kualitas proyek ini yakni membuat perencanaan secara terukur melalui parameter performance to requirements proses atau proses dan produk proyek memenuhi spesifikasi. Dan fitness for us, produk dapat digunakan sesuai maksud dan tujuannya. Lanjut ke 3 proses manajemen kualitas. Terdapat 1. Perencanaan kualitas, 2. Penjaminan kualitas, 3. Mengendalikan kualitas. Untuk contoh gambaran umum yaitu seperti pada gambar tersebut. Lanjut ke output proses perencanaan kualitas. Rencana manajemen kualitas dapat dikomunikasikan secara formal maupun informal, namun harus dapat menjadi tuntunan agar proses maupun produk proyek menjadi berkualitas. Selanjutnya, quality metric digunakan saat proses penjaminan kualitas, QA, dan pengendalian kualitas atau QC. Contoh, reliability, failure rate, dan availability, dan sebagainya. Lanjut ke output proses perencanaan kualitas. Quality checklist, daftar hal-hal yang harus dilakukan dalam rangka memenuhi kualitas proyek. Proses improvement plan. Kedua, quality baseline. Ketiga, project management plan atau update. Lanjut ke output utama pengendalian kualitas. Keputusan baik atau tidaknya proyek berjalan berdasarkan baseline quality ataupun rencana pengendalian. Saran tindakan korektif atau preventif jika ada. Untuk saran perbaikan aturan, prosedur, ataupun proses. Ada banyak alat yang dapat digunakan dalam melakukan pengendalian kualitas, antara lain Pareto diagram, statistical sampling, Six Sigma, diagram kontrol, testing atau pengujian, dan sebagainya. Untuk contoh Pareto diagram ada pada layar. Lanjut ke statistical sampling, metode pengambilan sampel populasi untuk memahami masalah yang ada. Jumlah sampel yang diambil berkaitan dengan serepresentatif apa data yang diinginkan. Sampel size yaitu 25 kali certainty factor atau acceptable error. Untuk certainty factor yang sering digunakan, yang terdapat desired certainty dan certainty factor. Contohnya 95% certainty, sample size 0,25 kali 1960 bagi 0,05 sama dengan 384 dan sebagainya untuk 90% dan 80%. DMAIC mendefinisikan masalah atau peluang, proses dan kebutuhan pelanggan. Measure mendefinisikan pengukuran, mengumpulkannya, mengaturnya, dan menampilkan data. Dan sebagainya. Terdapat Six Sigma dan manajemen proyek. Lanjut ke Six Sigma dan statistik. Sigma berarti standar deviation. Dalam metode ini, standar deviation menyatakan seberapa besar variasi yang ada dalam sebuah distribusi data. 3. Standar deviation adalah faktor utama dalam menentukan jumlah unit kegagalan dalam sebuah populasi. Lanjut ke standar deviasi. Standar deviasi kecil menyatakan data berkumpul di sekitar pusat data dan hanya ada sedikit variasi dari data tersebut. Data berdistribusi normal adalah data berbentuk lonceng, yaitu data yang simetris terhadap rata-ratanya. Untuk standar deviasi dan distribusi normal ada pada gambar. Lanjut ke Six Sigma dan defective unit. Terdapat specification range in sigmas percent of population within range, defective unit per billion.
Lanjut ke tabel konversi Six Sigma. Yield jumlah unit untuk dikerjakan dengan benar melalui proses-prosesnya. Defek jumlah unit yang gagal memenuhi kebutuhan pelanggan. Makin besar sigma, diharapkan makin banyak unit yang dapat ditangani dengan baik dan bagus kualitasnya. Contoh diagram kendali. Pada gambar terdapat. Lanjut ke testing atau pengujian. Banyak digunakan dalam proyek-proyek IT. Banyak profesional IT yang melakukan testing hanya di bagian akhir pembuatan produk. Dan testing seharusnya dilakukan pada tiap tahapan dalam siklus hidup pembangunan produk. Yang terakhir, Gantt chart for building testing into a system development project plan. Bisa dilihat pada gambar tersebut, terdapat testing manajemen, feasibility, project planning, requirement, dan user acceptance. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.